Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Benih Biologi. Sebelum memulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Nah, materi kita pada kali ini yaitu tumbuhan berbiji. Nah, ada beberapa yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa itu tumbuhan berbiji terbuka? Bagaimana cara perkembangbiakannya? Dan ada berapa sih klasifikasi dari tumbuhan tersebut? Nah, sebelumnya, tahu nggak sih, nyatanya beberapa tumbuhan itu menghasilkan biji. Dan biji pada tumbuhan seiringi beberapa waktu akan menghasilkan individu baru. Nah, bicara tentang tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Nah, pada tumbuhan biji terbuka disebut juga tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan ini disebut biji terbuka karena bijinya tidak mempunyai bakal buah. Maka dari itu, kelompok tumbuhan ini biasa juga disebut dengan tumbuhan berbiji telanjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Nah, tumbuhan Gymnospermae yang pertama, biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Selanjutnya, memiliki strobilus atau konus untuk alat reproduksinya. Ketiga, bentuk daun sempit, tebal, dan kaku. Keempat, memiliki kambium. Dan yang terakhir, memiliki akar tunggang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangbiakan hidup Gymnospermae. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae, strobilus jantan terdapat mikrosporanya atau ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporania, sel-sel akan mengalami yang namanya pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap loh. Nah, sedangkan pada strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Daun tiap-tiap bakal biji mengandung megasporonium atau kotaspora. Nah, sel dalam megasporonium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti dari megaspora akan mengalami mitosis dan membentuk sel telur. Nah, penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari akan menempel dan berkembang menjadi bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan itu menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Nah, begitulah siklus pertumbuhan pada tumbuhan Gymnospermae. Jadi sudah tahu kan bagaimana proses siklus pertumbuhannya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Nah, pada klasifikasi tumbuhan Gymnospermae ada yang namanya Cicadinae atau biasa disebut dengan tumbuhan pakis haji. Selanjutnya ada yang namanya Gingodinae atau biasa disebut dengan tumbuhan ginkgo yang ada di Cina dan Jepang. Selanjutnya ada yang namanya Genetinae atau biasa disebut dengan tumbuhan belinjau yang sering diolah menjadi keripik. Nah, yang terakhir ada yang namanya Conifernae yang biasa disebut dengan tumbuhan pinus. Nah, biji pada tumbuhan pinus ini biasa sering diolah menjadi kerajinan tangan. Nah, itulah pengertian siklus perkembangan dan klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Sampai jumpa di materi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton channel kami.